Dalam perjalanan pulang dari liburan, kami menemukan mantan pacar istriku. Dia menggigil kedinginan di tengah salju karena mobilnya rusak. Istriku beralasan bahwa ada terlalu banyak barang di dalam mobil. Dia ingin aku keluar dari mobil dan memberikan tempat dudukku kepada mantan pacarnya. Aku menamparnya. Aku membuka pintu mobil dan menendangnya keluar ke salju, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Melihat istriku mengumpat di kaca spion. Aku tidak bisa menahan tawa keras. Roda mobil melindas permukaan jalan yang membeku, menghasilkan suara berderit yang renyah. Aku memegang setir dengan satu tangan. Tangan yang lain menaikkan suhu penghangat. Di sampingku, Shen Youchu sedang memakai lipstik di cermin rias pelindung matahari. Warna merah menyala terolesi di bibirnya, seperti genangan darah di salju. Berapa lama lagi sampai kita tiba di rumah? Dia bertanya tanpa mengangkat kepalanya. 2 jam, kataku. Dia bergumam, dan terus merias wajah. 3 hari lalu saat mendaki gunung, dia melakukan hal yang sama. Saat itu aku berpikir dia ingin liburan yang sempurna bersamaku. Sekarang aku tahu bukan itu alasannya. Tagihan pengeluaran di resor masih ada di sakuku. Salah satunya adalah pengeluaran sebesar 8.000 yuan. Dengan catatan paket untuk 2 orang. Yang menandatangani adalah Shen Youchu. Tapi waktu pembelanjaan adalah 3 jam saat aku bermain ski di gunung. Pemanas di dalam mobil sangat nyaman. Tapi aku merasa dingin. Melaju lagi selama 20 menit. Melewati tikungan tajam. Aku melihat sebuah SUV putih diparkir di pinggir jalan di depan. Kap mesinnya terbuka. Asap putih tipis mengepul. Seorang pria berdiri di samping mobil. Melambaikan tangannya ke arah ponsel. Sepertinya sedang mencari sinyal. Shen Youchu juga melihatnya. Tiba-tiba dia condong ke depan. Matanya membentur kaca depan. Berhenti. Dia berkata, di sini tidak boleh berhenti. Di depan ada pos pemeriksaan. Aku tidak mengurangi kecepatan. Aku menyuruhmu berhenti. Suaranya meninggi. Tidak melihat ada orang yang butuh bantuan? Aku meliriknya. Baru kemudian aku menginjak rem. Mobil berhenti sekitar 10 meter dari SUV itu. Shen Youchu segera melepas sabuk pengamannya. Mendorong pintu dan keluar dari mobil. Dia bahkan tidak memakai jaket. Hanya mengenakan sweater wol tipis itu. Dan berlari ke salju. Aku juga keluar dari mobil. Mengikuti di belakangnya. Setelah mendekat, aku bisa melihat pria itu dengan jelas. Berusia awal 30-an. Mengenakan jaket ski yang sangat tipis. Rambut dan alisnya dilapisi lapisan es putih. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin dingin. Dia melihat kami. Matanya langsung berbinar. Saudaraku. Tolong aku. Mobilnya mogok. Tidak ada sinyal di tempat terpencil ini. Dia berbicara dengan cepat. Tetapi berhenti di tengah kalimat. Tiba-tiba berhenti. Pandangannya melewati diriku. Melihat Shen Youchu di belakangku. Shen Youchu juga menatapnya. Waktu membeku selama 3 detik. Kemudian suara Shen Youchu berubah. Menjadi ringan dan lembut. Dengan nada manja yang belum pernah kudengar selama 3 tahun. Ji Boda. Apakah itu kamu? Ekspresi wajah Ji Boda berubah dari memohon bantuan menjadi terkejut. Kemudian menjadi sesuatu yang rumit. Sesuatu yang tidak bisa kubaca. Youchu. Suaranya juga berubah. Kenapa kamu? Kami baru saja kembali dari liburan. Shen Youchu maju 2 langkah. Benar-benar mengabaikan salju di bawah kakinya. Dan suhu minus 15 derajat. Ya Tuhan. Kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Mobilnya rusak. Ji Boda tersenyum pahit. Awalnya ingin pergi ke depan untuk mencari tumpangan. Hasilnya. Kalau begitu pas sekali. Shen Youchu berbalik menatapku. Masih dengan ekspresi kegembiraan karena reuni setelah lama berpisah. Su Liunian. Mari kita tumpangkan Ji Boda. Cuaca seperti ini. Seseorang bisa membeku sampai mati di sini. Aku tidak berbicara. Ji Boda menatapku. Dan kemudian menatap Shen Youchu. Ini siapa? Suamiku. Su Liunian. Shen Youchu memperkenalkan dengan cepat. Seperti sedang berbicara tentang orang asing yang tidak penting. Cepat, naiklah ke mobil. Di luar terlalu dingin. Ji Boda ragu-ragu sejenak. Ini, apakah tidak merepotkan? Apa yang merepotkan? Shen Youchu sudah berbalik. Menuju mobil kami. Cepat susul. Aku mengikuti dari belakang. Melihat punggungnya. Cara dia berjalan. Sudah berbeda. Biasanya di rumah. Dia selalu lambat. Jika bisa berbaring, tidak akan pernah duduk. Tapi sekarang, dia berjalan sangat cepat di salju. Bahkan sedikit gembira. Melihat adegan ini, aku tidak berbicara. Hanya diam-diam kembali ke kursi pengemudi. Dia membuka bagasi belakang. Penuh dengan barang bawaan kami. 2 koper besar. Papan ski. Dan banyak
Barang kerajinan yang dibeli Shen Youchu. Ji Boda berdiri di samping mobil. Menggosok tangannya. Ekspresinya agak canggung. Atau sebaiknya, aku menunggu bantuan saja. Menunggu apa lagi? Shen Youchu hanya bangkit. Pipinya memerah karena kegembiraan. Dan kedinginan. Tempat terkutuk ini? Kapan mobil penyelamat akan datang? Kau ingin mati kedinginan? Dia melompat. Dia menutup bagasi. Dan berbalik langsung menghampiriku. Dia menatap mataku. Tidak ada cukup tempat duduk untuk 3 orang di dalam mobil. Ucapannya dingin, dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Barang-barang ini sangat penting. Perlengkapan skiku adalah edisi terbatas. Kerajinan tangan itu juga merupakan souvenir pilihan. Tidak satu pun boleh hilang. Dia berhenti sejenak, mengulurkan jari menunjukku. Jadi, kau turun. Suaranya sangat tenang. Benar. Dagu Shen Youchu sedikit terangkat. Kamu jalan kembali. Ada sebuah stasiun layanan 5 km di depan. Tunggu kami di sana. Aku akan mengantar Ji Boda ke tempat yang aman terlebih dahulu. Lalu kembali menjemputmu. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya seolah-olah itu sudah seharusnya. Seolah-olah menyuruhku berjalan. Sejauh 5 km. Dalam badai salju. Dengan suhu minus 15 derajat adalah hal yang wajar. Seolah-olah barang-barang bawaan itu, papan ski itu, yang disebut kerajinan itu, lebih penting daripada diriku ini. Ji Boda berbicara lagi. Suaranya lemah. Youchu, ini tidak pantas. Seharusnya aku. Jangan bicara. Shen Youchu memotongnya. Matanya masih menatapku tajam. Su Liunian. Ini terakhir kalinya aku mengatakannya. Keluar dari mobil. Berikan tempat dudukmu kepada Ji Boda. Dia hampir membeku. Apa kau tidak melihatnya? Seolah-olah keberadaanku hanya untuk memberi jalan baginya dan mantan pacarnya. Aku terdiam selama 2 detik. Kemudian mengangkat tangan. Lengan kananku berputar penuh. Dengan seluruh kekuatan tubuhku. Menampar keras pipi kirinya. Pak! Suara tamparan yang nyaring. Meledak di padang salju yang sunyi. Shen Youchu seluruhnya terhuyung 2 langkah ke samping karena tamparan itu. Menutupi wajahnya. Matanya membelalak lebar. Penuh dengan ketidakpercayaan. Ji Boda juga terpana. Mulutnya terbuka. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Aku membalas dengan tamparan lagi. Puk! Kali ini mengenai pipi kanan. Dengan kekuatan yang lebih besar. Shen Youchu langsung jatuh ke salju. Rambutnya yang menakjubkan terurai. Penuh dengan lumpur salju. Dia mengangkat kepalanya. Bekas jari merah dengan cepat muncul di wajahnya. Sudut mulutnya pecah. Setetes darah merembes keluar. Su Liunian. Kamu gila. Dia berteriak. Aku mengabaikannya. Berjalan ke arahnya. Membungkuk dan mencengkeram kerah bajunya. Menariknya dari tanah. Kemudian menendang perutnya. Ah! Dia berteriak kesakitan. Tubuhnya tertekuk. Terbang keluar seperti karung goni yang robek. Terjatuh dengan keras di tumpukan salju di dekat kaki Ji Boda. Ji Boda tanpa sadar ingin membantunya berdiri. Tetapi tangannya berhenti di tengah jalan. Dia menatapku. Ada ketakutan di matanya. Aku berjalan ke arahnya. Dia mundur selangkah. Kunci mobil. Kataku. Apa? Kunci mobilmu. Dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan memberikannya padaku. Aku mengambilnya. Berbalik dan berjalan ke arah SUV-nya yang mogok. Membuka pintu mobil. Melempar kunci ke kursi pengemudi. Kemudian menutup pintu dengan keras. Setelah melakukan semua ini, aku berjalan kembali ke mobilku. Shen Youchu masih berjuang di salju. Sambil menangis dan memaki. Su Liunian. Kau bajingan. Binatang. Aku ingin bercerai denganmu. Aku harus bercerai denganmu. Aku membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi. Memasang sabuk pengaman. Menyalakan mesin. Memasukkan gigi. Mobil mulai berjalan perlahan. Di kaca spion. Shen Youchu akhirnya bangun. Dia bergegas menuju mobil. Memukul-mukul jendela mobil dengan panik. Buka pintunya. Su Liunian, buka pintunya untukku. Beraninya kau meninggalkanku di sini. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Ji Boda berdiri di belakangnya. Bingung. Aku tidak menoleh ke belakang. Menginjak pedal gas. Mobil berakselerasi. Meninggalkan mereka jauh di belakang. Teriakan Shen Youchu semakin menjauh. Akhirnya ditelan suara angin. Aku menyalakan penghangat. Menyetelnya ke maksimum. Mobil itu sangat sunyi. Hanya suara ventilasi AC. Setelah 10 menit, ponsel mulai bergetar hebat. Aku melirik layar.
Itu panggilan dari Shen Youchu. Aku tidak menjawabnya. Langsung kumatikan suaranya. 5 menit kemudian, Ji Boda juga menelepon. Aku tersenyum. Melempar ponsel ke kursi penumpang. Salju di luar jendela semakin lebat. Jarak pandang kurang dari 50 meter. Aku mengurangi kecepatan menjadi 40. Menyalakan lampu kabut. Barang-barang yang kami kemasi sebelum berangkat. Shen Youchu tergeletak di kursi mobil. Setengah bungkus keripik kentang yang belum habis dimakan. Syal yang lupa dia bawa tergeletak di sofa. Semuanya sama seperti sebelumnya. Namun, rasanya sangat berbeda. Aku melepas jaketku. Menyalakan sebatang rokok. Duduk di sofa. Menyalakan TV. Saluran berita yang diubah secara acak. Volume suaranya tidak terlalu keras. Cukup untuk menutupi suara angin di luar jendela. Aku perlahan minum anggur. Menonton berita di layar yang tidak ada hubungannya denganku. Pukul 11.27 malam. Kunci pintu berbunyi. Suara kunci diputar sangat lambat. Sangat sulit. Mencoba beberapa kali sebelum terbuka. Pintu didorong terbuka. Shen Youchu berdiri di ambang pintu. Dia basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambutnya membeku menjadi es. Bibirnya membeku kebiruan. Wajahnya pucat seperti orang mati. Pakaiannya penuh dengan lumpur dan darah. Salah satu sepatunya hilang. Kaki yang telanjang itu sudah bengkak. Warnanya menghitam. Dia berpegangan pada kusen pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Giginya bergemeletuk. Melihatku. Matanya langsung menyala dengan amarah. Su Liunian. Suaranya serak. Hampir tidak bisa mengatakan kata-kata dengan lengkap. Berani kamu. Aku meletakkan gelas anggurku. Menatapnya. Kenapa tidak menemani selingkuhan kecilmu semalaman? Tanyaku. Bukankah itu sangat romantis di salju? Kata-kata ini benar-benar membuatnya marah. Dia bergegas dengan sekuat tenaga. Mencoba untuk menyakitiku. Aku akan bertarung denganmu. Aku meraih pergelangan tangannya. Dengan mudah menahannya. Kemudian tangan yang lain terayun. Plak. Satu tamparan. Yang ini. Untukmu yang tidak tahu malu. Plak. Tamparan balasan. Yang ini. Untukmu yang tidak tahu berterima kasih. Shen Youchu terpukul dan linglung. Seluruh tubuhnya melemah. Berlutut di tanah. Mulai menangis meraung-raung. Su Liunian. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Dia menangis dengan sangat sedih. Di luar terlalu dingin. Aku hampir mati membeku. Ji Boda dia. Dia meninggalkanku sendirian. Dia sendiri menumpang mobil yang lewat dan pergi. Aku memandangnya dari atas. Melihat wanita yang sangat menyedihkan ini. Ketakutan dan panik. 3 tahun lalu. Saat aku menikahinya. Penampilannya saat mengenakan gaun pengantin. Benar-benar cantik. Sekarang. Aku hanya merasa jijik. Pergi. Kataku. Dia mengangkat kepalanya. Air mata kabur. Apa? Aku bilang. Pergi. Aku mengatakannya kata demi kata. Rumah ini. Tidak menyambutmu. Su Liunian. Ini rumahku. Kenapa aku harus? Aku tidak membiarkannya selesai bicara. Aku menjambak rambutnya. Menyeretnya dari lantai. Menyeretnya sampai ke pintu. Kemudian mendorongnya keluar dengan keras. Dia berteriak dan jatuh di ubin dingin di koridor. Karena khawatir dia akan mati kedinginan. Dan aku harus bertanggung jawab. Aku dengan baik hati. Melemparkan beberapa potong pakaian kepadanya. Kemudian aku menutup pintu. Mengunci dari dalam. Bersandar di pintu. Aku mendengar dari luar. Terdengar suara kepalan tangan menghantam pintu. Juga tangisan histerisnya. Suara itu berlangsung sekitar 3 menit. Kemudian berangsur-angsur melemah. Akhirnya menjadi isakan lirih. 2 menit lagi berlalu. Benar-benar sunyi. Aku berjalan ke dekat jendela. Membuka tirai dan melihat ke bawah. Shen Youchu meringkuk di tepi pot bunga di bawah. Seperti anjing liar yang ditinggalkan. Aku menutup tirai. Kembali ke sisi sofa. Mengambil ponsel. Menekan sebuah nomor. Telepon berdering 3 kali. Terhubung. Sang tua. Kataku. Bantu aku mencari seseorang. Siapa? Ji Boda. Aku melihat pemandangan malam di luar jendela. Latar belakang keluarganya. Pengalaman kerjanya. Kondisi keuangan. Sejarah percintaan. Semua yang bisa ditemukan. Aku menginginkan semuanya. Mengerti. Lao Zhang tidak banyak bertanya. Kapan kamu menginginkannya? Secepat mungkin. Menutup telepon. Aku menuang segelas anggur lagi. Berdiri di depan jendela. Melihat bayanganku di kaca. Orang dalam bayangan itu memiliki mata yang dingin. Sebuah titik cahaya yang menyilaukan. Yang pertama adalah informasi dasar Ji Boda.
Ji Boda, 31 tahun. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Mewarisi warisan sekitar 24 juta. Warisan itu termasuk 3 properti, sebuah Porsche, serta sebagian saham dan uang tunai. 5 tahun terakhir, dia tidak bekerja. Perjalanan penuh waktu. Aku membolak-balik foto-foto itu. Ji Boda bermain gitar di bar Lijiang, menjajakan dagangan di jalanan Dali, mengangkat bendera doa di Tibet, di pantai Thailand, gadis bikin emas di Laos. Di setiap foto, dia selalu tersenyum cerah. Ada semacam di matanya kebebasan yang sengaja diciptakan. Akun kecil Shen Youchu. Di bawah setiap postingan Ji Boda, selalu ada komentar. Aku iri dengan kehidupanmu yang bebas. Kapan kamu kembali? Sudah lama tidak bertemu. Hati-hati. Aku merindukanmu. Yang terbaru adalah setengah bulan lalu. Ji Boda memposting sebuah foto di kaki gunung bersalju, dengan keterangan, kesepian adalah kebebasan yang paling mulia. Shen Youchu membalas, aku juga di gunung bersalju. Sangat berharap bisa bertemu secara kebetulan. Waktu adalah kita. Sehari sebelum kita berangkat berlibur, saat itu Lao Zhang menyerahkan dokumen lain ke hadapanku. Menurut informasi, Ji Boda sudah menikah. Aku mendongak. Menikah selama 3 tahun. Istrinya bernama Lin Wei, guru taman kanak-kanak. Anak laki-laki bernama Ji Hao, 3 tahun. Lao Zhang berhenti sejenak. Sertifikat pernikahannya asli. Tapi selama 3 tahun ini, Ji Boda. Waktu di rumah jika dijumlahkan tidak sampai 3 bulan. Lin Wei membesarkan anak sendirian. Tinggal bersama orang tua Ji Boda. Di rumah tua yang ditinggalkan. Ji Boda memberinya biaya hidup 5.000 setiap bulan. Uang lainnya, dia mengeluarkan catatan transaksi bank. Semua dihabiskan untuk berwisata, bar, membeli barang mewah, serta transfer ke wanita yang berbeda. Transaksi terbesar adalah bulan lalu. Transfer ke seorang influencer 80.000. Catatan, hadiah ulang tahun. Aku melihat foto di salinan akta nikah. Ji Boda mengenakan kemeja putih. Senyumnya standar seperti sedang syuting iklan. Wanita di sebelahnya kurus, gugup. Di matanya ada semacam kebahagiaan yang malu-malu. Apakah istrinya tahu? Apakah dia punya seseorang di luar sana? Seharusnya tahu. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lao Zhang berkata, keluarganya biasa saja. Dan ada ibu yang sakit. Mungkin tidak berani bercerai. Aku meletakkan akta nikah itu ke samping. Sampai di sini, suara Lao Zhang sedikit merendah. Selain itu, aku juga menemukan bahwa Ji Boda baru-baru ini sedang mencari. Dia mengeluarkan dari dasar tas dokumen beberapa lembar kertas cetak. Itu adalah tangkapan layar riwayat obrolan, sebuah akun WeChat dengan catatan detektif pribadi, dan percakapan dengan Ji Boda. Su Liunian. Klub, nomor plat A8X888. Baris terakhir dikirim 3 hari lalu. Di taman kanak-kanak mana putranya bersekolah. Di bawah baris ini, detektif membalas. Ini butuh tambahan uang. Risikonya besar, Ji Boda. Berapa? Detektif. 50.000, Ji Boda. Saya akan transfer besok. Aku menatap baris itu tentang putranya. Di taman kanak-kanak mana? Aku melihatnya lama sekali. Jari-jariku tanpa sadar mengetuk. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mengapa dia menyelidiki putraku? Aku bertanya. Suaranya sangat tenang. Tidak tahu. Lao Zhang berkata. Mungkin berhubungan dengan Shen Youchu. Dokumen ketiga yang dikeluarkan Lao Zhang adalah catatan komunikasi. Dalam 2 bulan terakhir, jumlah panggilan telepon antara Shen Youchu dan Ji Boda 47 kali. Rata-rata hampir sekali sehari. Durasi panggilan bervariasi dari beberapa menit hingga 1 jam. Terutama terkonsentrasi setelah pukul 9 malam. Ada juga catatan pertemuan. Lao Zhang mengeluarkan beberapa foto buram. Semua berasal dari tangkapan layar pengawasan. Kafe, restoran, lobi hotel. Setidaknya 6 kali. Terakhir kali adalah hari Rabu lalu. Di tempat yang sering dikunjungi Shen Youchu. Dekat studio yoga. Di dalam foto, Shen Youchu mengenakan celana yoga dan atasan ketat. Tersenyum memberikan secangkir kopi kepada Ji Boda. Saat Ji Boda menerimanya, jari-jari tanpa sengaja, Shen Youchu tidak menghindar. Malah tersenyum lebih manis. Senyuman itu sudah lama tidak kulihat. Setidaknya tidak pernah ditunjukkan padaku. Aku meletakkan semua dokumen di atas meja. Tubuhku bersandar ke belakang. Bersandar di sandaran kursi. Di luar jendela, kota terbangun dalam cahaya pagi. Arus lalu lintas mulai membanjiri.
seperti sungai yang mengalir lambat. Pak Tua Zhang, kataku, lakukan 3 hal. Anda bilang, perketat keamanan di taman kanak-kanak putraku. Tambahkan 2 orang lagi. Bergantian 24 jam. Rumah dan perusahaanku juga. Mengerti. Kedua, awasi Jiboda. Aku ingin tahu siapa yang ditemuinya setiap hari. Kemana dia pergi. Apa yang dia katakan? Terutama jika dia menghubunginya. Detektif swasta. Atau mendekati putraku. Sudah diatur. Lau Zhang mengangguk. Orang-orang kami mulai mengikutinya kemarin. Ketiga, aku melihat foto Shen Youchu dan Jiboda di meja. Kumpulkan setelah pernikahan Shen Youchu. Semua catatan pengeluaran besar, terutama transfer ke Jiboda, atau sekali digunakan untuk pengeluaran kencan mereka berdua. Selain itu, souvenir-souvenir itu. Cari seseorang untuk menaksirnya. Susun daftarnya. Lau Zhang berhenti sejenak. Apakah Anda ingin bercerai? Kataku. Tapi dia tidak akan mudah menandatanganinya. Aku harus punya cukup kartu truf. Mengerti. Lau Zhang membereskan dokumen. Ada yang lain? Setelah Lau Zhang pergi, hanya aku yang tersisa di kantor. Aku duduk kembali di meja. Membuka dokumen Jiboda. Membacanya dengan cermat setiap malam. Orang tua meninggal. Mewarisi warisan. Menghambur-hamburkannya. Sudah menikah dan punya anak tetapi bermain-main di luar. Menggoda wanita bersuami. Diam-diam menyelidiki suami wanita itu. Serta putra suami itu. Ini bukan kebetulan. Bukan pula karena dorongan sesaat. Apa yang direncanakan Jiboda? Apa yang sedang diikuti Shen Youchu? Dan aku harus sebelum mereka bertindak. Mencari tahu segalanya. 3 hari berikutnya, semuanya seperti biasa. Shen Youchu tidak kembali. Tetapi mengirimiku 17 pesan teks. Dari kemarahan dan sumpah serapah di awal. Hingga permohonan dan permintaan maaf selanjutnya. Sampai ancaman di beberapa pesan terakhir. Su Liunian, kamu akan menyesalinya. Cih, kita lihat saja nanti. Aku tidak membalasnya. Lau Zhang akan melaporkan situasi pengawasan setiap hari. Jiboda pergi ke kantor pengacara kemarin. Dia berada di sana selama setengah jam. Dia bertemu dengan Shen Youchu siang ini. Di tempat parkir bawah tanah pusat perbelanjaan. Mereka berbicara di dalam mobil selama 20 menit. Detektif swasta sudah menerima uangnya. Sedang menyelidiki informasi taman kanak-kanak. Kami sudah menyesatkan informasi. Memberinya alamat palsu. Pada sore hari ketiga, ketika Lau Zhang mengetuk pintu dan masuk, wajahnya lebih serius dari biasanya. Kak Liunian, ada sesuatu. Dia meletakkan sebuah tablet di depanku. Membuka file video. Gambarnya diambil dari sudut tersembunyi. Sebuah bilik pribadi di bar. Lampu redup. Tapi wajah Shen Youchu dan Jiboda terlihat jelas. Mereka duduk di sofa. Sangat dekat. Beberapa botol anggur kosong ada di atas meja. Shen Youchu menangis. Bahunya naik turun. Jiboda merangkul bahunya. Berbisik sesuatu. Video itu tanpa suara. Tapi Lau Zhang memberikan sebuah earphone. Orang-orang kami memasang alat penyadap. Aku memakainya. Pertama, suara isakan Shen Youchu. Dia begitu saja meninggalkanku di salju. Jiboda, aku hampir mati beku. Suara Jiboda lembut dan menjijikan. Sudah. Jangan menangis lagi. Pria seperti itu. Tidak pantas. Aku ingin bercerai. Aku harus bercerai. Harus bercerai. Jiboda berkata. Tapi Youchu, perceraian adalah satu hal. Pelajaran adalah hal lain. Tangisan Shen Youchu berhenti sejenak. Maksudnya apa? Orang seperti Su Liunian. Punya uang dan kekuasaan. Jika bercerai, kamu tidak akan mendapatkan banyak. Dan dengan karakternya, dia tidak akan mudah melepaskanmu. Suara Jiboda sedikit merendah. Dia harus dibuat merasakan sakit. Dibuat takut. Baru dia tidak berani mengganggumu. Bagaimana? Bagaimana caranya? Jiboda terdiam beberapa detik. Lalu aku mendengar dia berkata, aku kenal beberapa orang. Beri cukup uang. Apapun berani mereka lakukan. Maksudmu? Biarkan dia sering merasakan kehilangan orang terdekat. Suara Jiboda dingin. Bukankah dia sangat menyayangi putranya? Kalau begitu, mulai dari situ. Dari earphone terdengar Shen Youchu. Menarik napas dingin. Jiboda. Ini terlalu. Terlalu apa? Jiboda memotongnya. Apakah dia berbelas kasih padamu? Ketika dia meninggalkanmu di salju. Apakah dia memikirkan kau akan mati kedinginan? Youchu. Untuk menghadapi orang seperti ini, kita harus menggunakan cara yang kejam. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah anakku.
Anakmu? Di dalam tubuh anak itu. Mengalir darah binatang itu. Apakah kau tidak merasa jijik? Tenang. Keheningan yang panjang. Lalu aku mendengar suara Shen Youchu. Sangat pelan, tapi jelas. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Aku masih punya sedikit uang pribadi. Video berakhir di sini. Aku melepas headphone dan meletakkannya di meja. Kantor itu sangat sunyi. Hanya suara samar dari ventilasi AC. Aku melihat ke layar yang membeku. Wajah Shen Youchu yang menangis terseduh-seduh. Melihatnya bersandar pada pria yang ingin membunuh putranya sendiri. Melihatnya bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan. Aku perlahan mendekat. Jari-jariku mengetuk sandaran tangan dengan ringan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian aku mendongak. Menatap Lao Zhang. Simpan komponen video dengan baik. Kataku. Cadangkan 3 salinan. Simpan secara terpisah. Mengerti. Terus awasi. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Memunggunginya. Aku harus tahu rencana spesifik mereka. Waktu, tempat, orang-orang. Semua detail. Ya. Setelah Lao Zhang pergi, aku berdiri sendiri di depan jendela. Matahari terbenam. Mewarnai langit menjadi merah darah. Wajahku terpantul di kaca. Tenang. Dingin. Ada sesuatu di mata. Yang asing bagiku. Sesuatu seperti es. Seperti pisau. Seperti badai salju. Keheningan sebelum datang. Ji Boda. Shen Youchu. Kalian ingin bermain keras, ya? Baik, aku akan bermain dengan kalian. Tapi taruhannya akan menjadi nyawa kalian. Malam setelah video itu berakhir, aku bekerja di kantor sampai jam 3 pagi. Layar ditekan. Hanya tersisa dengungan samar dari CPU komputer di dalam ruangan. Neon kota di luar jendela menembus kaca. Memproyeksikan bayangan cahaya berbintik-bintik di lantai. Saya berulang kali menonton video itu 7 kali. Setiap kali berhenti ketika Shen Youchu mengatakan, berapa banyak uang yang dibutuhkan. Menunggu saat itu. Wajahnya tampak di bawah cahaya redup. Sangat jelas. Jenis melankolis itu. Jenis perjuangan itu. Proses akhirnya menjadi tekad. Seperti gerakan lambat. Diputar ulang di depan mataku. Tangan Ji Boda di bahunya. Tatapannya. Bukan penghiburan. Bukan simpati. Itu perhitungan. Itu seorang pemburu yang melihat mangsanya. Ketenangan seperti jebakan meminta bantuan. Saya mematikan video. Buka folder terenkripsi lainnya. Di dalamnya ada Lao Zhang. Laporan terbaru yang dikirim sore ini. Tentang orang-orang yang dihubungi Ji Boda. Laporannya sangat singkat. Tapi cukup mengejutkan. Zhang Biao. 42 tahun. 3 catatan masuk penjara. 2 kali menyebabkan luka dengan sengaja. 1 kali percobaan penculikan. Baru keluar penjara tahun lalu. Saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Sering berkeliaran di kasino bawah tanah utara kota. Li Qiang. 38 tahun. Sepupu Zhang Biao. Memiliki riwayat penggunaan narkoba. Kondisi ekonomi keduanya baru-baru ini memburuk. Berutang lebih dari 200.000 kepada rentenir kasino. Terlampir 2 foto curian. 2 pria di foto itu. Jongkok di pinggir jalan sambil merokok. Tatapannya garang. Mengenakan jaket katun yang kotor. Seperti 2 anjing liar yang sangat jahat. Dengan uang yang cukup, mereka berani melakukan apa saja. Berani melakukan apapun. Ji Boda menemukan orang yang tepat. Aku meraih ponselku. Menghubungi telepon Zhang tua. Setelah 5 dering, baru diangkat. Suaranya masih mengantuk. Kak Liunian. Datang ke perusahaan sekarang. Kataku. Setengah jam kemudian, Zhang tua mendorong pintu dan masuk. Rambutnya sedikit berantakan. Tapi matanya sudah jernih. Aku mendorong tablet ke hadapannya. Memutar ulang video itu. Ji Boda ingin menculik anakku. Kalau begitu, biarkan orang-orangnya menculik orang yang salah. Jakun Zhang tua bergerak naik turun. Kak Liunian. Maksud Anda? Mengganti target? Aku berdiri. Berjalan ke jendela. Sebelum mereka bertindak. Cari beberapa orang untuk menghubungi mereka. Beri mereka lebih banyak uang. Katakan saja bahwa kepala departemen mengajukan permintaan. Target penculikan telah berubah. Kau pikir aku terlalu kejam? Lao Zhang terdiam. Lao Zhang. Aku kembali ke meja. Kedua tangan bertumpu di atas meja. Menggerogoti dirinya. Shen Youchu dan Ji Boda berencana. Saat membunuh putraku. Apakah mereka memikirkan apakah itu kejam atau tidak? Ji Boda menua dia. Mengajarinya bagaimana membuatku sering kehilangan rasa orang yang dicintai. Apakah dia merasa iba? Dia menundukkan kepalanya.
Aku bukan orang suci. Aku duduk kembali. Mereka ingin aku masuk neraka. Aku akan mengirim mereka ke sana duluan. Sesederhana itu. Kantor itu sunyi untuk waktu yang lama. Akhirnya, Lao Zhang menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus saya lakukan? 3 hal. Saya mengangkat 3 jari. Terus awasi Zhang Biao dan Li Qiang. Ketahui semua pergerakan mereka. Tapi jangan sampai ketahuan. Kedua, siapkan rincian perjalanan Ji Hao. Termasuk rute alternatif. Titik waktu. Berikan mereka informasi rinci. Saya berhenti sejenak. Ketiga, selidiki dengan jelas. Detail transaksi Jiboda dan kedua orang itu. Catatan transfer. Rekaman panggilan. Lokasi pertemuan, semua yang bisa membuktikan. Bukti bahwa dia menyewa pembunuh. Saya menginginkan semuanya. Mengerti. Lao Zhang ingin. Lin Wei di sana. Dia ragu-ragu bertanya. Dia akan hancur. Itu urusan Jiboda. Kataku. Bukan kita. Lao Zhang tidak berbicara. Aku melihat waktu. Pukul 4.20 pagi. Pergilah. Kataku. Waktu tidak banyak. Jiboda dan Zhang Biao. Seharusnya segera bertemu untuk memastikan detailnya. Kita harus mengejar sebelum itu. Siapkan semua barang. Lao Zhang berdiri. Berjalan ke pintu. Lalu menoleh. Kak Liunian. Katanya. Setelah kejadian ini. Apakah Anda akan merasa lega? Aku menatapnya. Untuk waktu yang lama. Tidak akan. Aku bilang. Tapi aku akan bisa tidur. Dia mengangguk. Pergi. Setelah pintu tertutup. Aku membuka kembali video itu. Layar membeku di wajah Shen Youchu. Aku menatapnya. Membayangkan ekspresinya saat mengetahui rencana itu gagal. Membayangkan ekspresi saat putra Jiboda meninggal dengan tragis. Membayangkan dia menyadari semua ini. Semua karena dia dan Jiboda. Kehancuran saat merencanakan. Membayangkan keputusasaan saat dia berlutut memohon padaku. Lalu aku mematikan layar. Mengeluarkan sebuah foto dari laci. Foto aku dan putraku. Diambil saat ulang tahunnya tahun lalu. Dia menunggangi bahuku. Tertawa sangat bahagia. Memegang mainan Spiderman di tangannya. Aku memasukkan foto itu ke dalam dompet. Lalu menyalakan komputer. Mulai bekerja. Perusahaan masih memiliki banyak dokumen yang harus diproses. Rapat pendanaan minggu depan harus dipersiapkan. Kemajuan penelitian dan pengembangan produk baru harus ditindaklanjuti. Hidup harus terus berjalan. Balas dendam hanyalah sebagian darinya. Penting, tapi bukan segalanya. 2 hari berikutnya. Lao Zhang melapor 3 kali sehari. Zhang Biao dan Li Qiang kemarin pergi ke apartemen Jiboda. Tinggal selama 40 menit. Kami memasang alat penyadap di gedung seberang. Memastikan jumlah transaksinya. 500.000. Uang muka 200.000. Dibayar setelahnya. Jiboda memberikan alamat rumah Anda. Nomor plat mobil. Dan foto anak Anda di taman kanak-kanak. Disimpan dari media sosial Anda. Tapi hanya tampilan dari jauh. Wajahnya tidak terlihat jelas. Awalnya mereka berencana untuk bertindak lusa. Jam 8 pagi. Di depan gerbang taman kanak-kanak. Mobil sudah siap. Sebuah mobil van putih curian. Plat nomornya palsu. Shen Youchu mentransfer 150.000 yuan ke Jiboda siang ini. Catatan, pinjaman. Itu adalah uang tunai terakhir di rekeningnya. Sambil mendengarkan, saya juga memproses email. Bagaimana persiapan di pihak kita? Tanyaku. Semua persiapan sudah selesai. Uangnya sudah dibayar. Mereka sudah menganggap targetnya telah diganti. Lakukan dengan cara yang lebih tersembunyi. Jangan sampai ketahuan. Mengerti. Aku meletakkan mouse. Melihat keluar jendela. Cuaca hari ini sangat bagus. Cerah. Sama sekali tidak terlihat bahwa 2 hari lagi akan ada kecelakaan yang direncanakan dengan cermat. Pada hari rencana dilaksanakan, cuacanya mendung. Aku duduk di kantor. Beberapa layar di depanku menampilkan rekaman pengawasan dari berbagai area yang berbeda. Anakku izin tidak masuk hari ini. Alasannya adalah kegiatan keluarga. Saat ini, 2 pengawal paling terpercaya menemaninya. Bersenang-senang dengan Lego besar di rumah persembunyian di pinggiran kota. Lao Zhang berdiri di belakangku. Suaranya tenang. Zhang Biao dan Li Qiang berangkat pukul 6 pagi. Mengendarai mobil van putih itu. Pukul 7.20. Tiba di dekat taman kota tempat Ji Hao sering pergi. Ling Wei bangun terlambat hari ini. 15 menit lebih lambat dari biasanya. Layar beralih. Sebuah kamera tersembunyi merekam gambar tersebut. Ling Wei memegang tangan Ji Hao. Anak laki-laki itu mengenakan tas sekolah kecil. Berjalan sambil melompat-lompat. Mobil van perlahan mengikuti di belakang mereka. Di sebuah tikungan.
Mobil tiba-tiba berakselerasi, menghalangi jalan mereka berdua. Pintu mobil terbuka. Zhang Biao melompat keluar, bergerak secepat macan tutul yang menerkam mangsa. Dia membungkam mulut Ling Wei. Tangan yang lain meraih anak itu. Li Qiang berada di kursi pengemudi setelah. Cepat. Prosesnya kurang dari 10 detik. Ji Hao bahkan tidak sempat bersuara. Sudah dimasukkan ke dalam mobil van. Ling Wei didorong ke tanah. Mobil van itu melaju dengan cepat. Dia bangkit dan mengejar Ji Hao. Jatuh di jalan. Kemudian mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat memutar nomor. Dia menelepon Ji Boda. Lau Zhang berkata, "Saya mengubah saluran pemantauan." Suara Ji Boda. Dengan kejengkelan karena belum bangun. "Halo. Ji Boda. Ji Hao." Ji Hao telah dirampok. Sebuah mobil putih. Dua pria. Mereka merampok Ji Hao. Tangisan dan napas Ling Wei bercampur menjadi satu. Hampir tidak koheren. Di ujung telepon sana, terdiam selama 3 detik penuh. Kemudian aku mendengar suara Ji Boda. Berubah nada. "Apa katamu? Apa kau melihat plat nomornya dengan jelas?" "Lapor polisi. Segera lapor polisi. Aku sudah menelepon 110. Ji Boda. Bagaimana ini? Ji Hao dia. Tunggu aku datang." Ji Boda menutup telepon. Hampir bersamaan. Layar pengawasan ponselku yang lain menunjukkan. Ji Boda bergegas keluar dari apartemen. Pakaiannya berantakan. Wajahnya pucat pasi. Dia melompat ke dalam mobil. Mesin meraung dengan suara yang menusuk telinga. "Bagaimana dengan pihak Shen Youchu?" tanyaku. "Sudah menerima kabar." Lau Zhang membuka jendela lain. "Itu kamar hotel Shen Youchu." Dengarkan audionya. Mula-mula getaran ponsel. Kemudian Shen Youchu. "Halo." Suara Ji Boda cepat dan tergesa-gesa. Tapi ditekan sangat rendah. "Berhasil." Zhang Biao mengirim pesan. Anak itu sudah diculik. Napas Shen Youchu berhenti sejenak. Kemudian suaranya membawa semacam kegembiraan yang terdistorsi. "Benarkah? Su Liunian di sana. Pasti sudah gila." Ji Boda mencibir. "Tunggu dan saksikan pertunjukannya. Aku akan menghubungimu nanti. Aku masih punya urusan lain yang harus diurus di sini." Panggilan berakhir. Ruangan itu sunyi selama beberapa detik. Kemudian aku mendengar tawa Shen Youchu. Sangat rendah, sangat ringan, tapi sangat jelas. Itu tidak bisa ditekan. Dengan senyum jahat dan puas. Kumatikan audio. Lau Zhang jatuh ke tampilan lain. Itu terikat pada kamera mini yang menghadap ke seluruh interior. Ji Hao dilempar ke sudut. Tangan dan kakinya terikat. Mulutnya juga ditutup. Dia gemetar ketakutan. Mata terbelalak menatap Zhang Biao dan Li Qiang. Ngomong-ngomong, bos ini benar-benar agak aneh. Hanya mengubah target penculikan. Dia benar-benar memberi kami sejumlah besar uang tambahan. Li Qiang menunjuk anak itu. Suaranya sedikit panik. Bukankah ini hal yang baik? Tidak banyak bos yang begitu dermawan. Zhang Biao berjongkok di tanah menghitung uang tunai. Itu adalah pembayaran kedua dari majikan. Setumpuk tebal. 500.000. Cukup untuk kita membayar hutang dan masih ada sisa. Siapapun anak yang dia culik, tidak masalah. Tapi, omong kosong. Zhang Biao berdiri. Menendang tong besi di sebelahnya. Tunggu di sini. Menunggu instruksi selanjutnya dari bos. Setelah Ji Boda menerima instruksi untuk berhasil menculik. Segera memberikan instruksi terakhir. Kunci orang itu di ruang pendingin. Menunggu pemberitahuan. Jaga agar ponsel tetap aktif. Setelah keduanya melihat pesan ini. Segera melemparkan orang itu ke dalam ruang pendingin. 1 jam lagi berlalu. Ponsel Zhang Biao akhirnya berdering. Dia melirik. Mengumpat. Keluar dari ruang pendingin untuk menjawab telepon. Terdengar suara cemasnya di penyadapan. "Bos, orang itu sudah dikunci. Apa yang harus dilakukan selanjutnya?" "Halo, kenapa dimatikan?" Dia menelepon lagi. Itu sudah nomor yang tidak aktif. Li Qiang berlari keluar. "Ada apa?" "Tidak bisa dihubungi." Ekspresi wajah Zhang Biao berubah. Uang itu masih ada di tangan kita, kan?" "Untuk sementara iya." "Tapi..." Li Qiang menoleh dan melihat ke arah Lengku. "Bagaimana dengan anak itu?" Mereka berdua berdiskusi selama 10 menit di depan Lengku. Akhirnya memutuskan. "Pergi dulu. Mengunci anak itu di dalam. Lagi pula, cuacanya sangat dingin. Anak berusia 3 tahun tidak akan bisa keluar sendiri. Setelah investasi modal Ventura lewat. Atau bos, hubungi lagi. Itu akan dibicarakan nanti." Mereka pergi dengan mobil. Sebelum pergi, Zhang Biao perhatian. Pintu luar Lengku juga harus dikunci.
Itu adalah pintu besi yang berkarat. Dikunci dari luar dengan rantai besi dan gembok. Mereka tidak tahu bahwa kunci gembok itu sudah lama ditukar oleh orang-orang kita. Yang mereka kunci adalah gembok yang tidak akan pernah bisa dibuka. Jam 2 siang. Saya menyuruh Lau Zhang menelepon polisi dengan nomor anonim. Isi laporannya sangat akurat. Distrik Industri Tua Pinggiran Utara. Gudang pendingin nomor 3. Ada suara anak menangis. Diduga penculikan. Polisi datang dengan cepat. 20 menit kemudian, 3 mobil polisi mengepung gudang pendingin. Ketika polisi mendobrak pintu dan masuk, Zhang Biao dan Li Qiang sudah lama menghilang. Saya melihat layar di kantor dengan tampilan langsung. Senter polisi bergoyang di gudang pendingin yang remang-remang. Akhirnya berhenti di sudut itu. 11 Hao meringkuk di sana. Tidak bergerak. Seorang polisi muda bergegas mendekat. Meraba leher anak itu. Kemudian menarik tangannya dengan cepat. Berteriak ke walkie-talkie. Panggil ambulans. Cepat. Anak itu tidak bernapas lagi. Gambar berguncang. Lebih banyak polisi masuk. Seseorang melakukan CPR pada anak itu. Seseorang mengukur suhu tubuh. Seseorang mengambil foto sebagai bukti. Tapi semuanya sudah terlambat. Kesimpulan awal yang diberikan oleh ahli forensik kemudian. Hipotermia menyebabkan kegagalan organ. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 12 siang hingga 1 siang. Dengan kata lain, setelah Zhang Biao dan Li Qiang pergi, anak itu berada di ruang es dengan suhu minus belasan derajat itu. Sendirian selama setidaknya 3 jam. Sampai membeku sampai mati. Ji Boda menerima telepon dari polisi. Saat berada di kamar hotel Shen Youchu, peralatan penyadap menangkap momen itu dengan jelas. Halo, saya Ji Boda. Apa? Ulangi sekali lagi. Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Bagaimana mungkin anakku? Di MA. Pinggiran kota utara. Mati kedinginan. Meninggal. Tidak. Suara telepon jatuh ke tanah. Kemudian raungan putus asa Ji Boda. Seperti lolongan binatang buas. Suara Shen Youchu terdengar panik. Ji Boda. Ada apa? Apa yang terjadi? Ji Hao meninggal. Suara Ji Boda hancur berantakan. Polisi bilang, di pinggiran kota utara, mati kedinginan. Membeku sampai mati. Itu mereka. Mereka salah menculik orang. Suara Shen Youchu tiba-tiba meninggi. Apa maksudmu? Siapa yang mereka culik? Menculik Ji Hao. Anakku. Shen Youchu terdiam. Lama. Keheningan yang mematikan. Tapi orang yang kami cari adalah untuk menculik putranya. Suara Shen Youchu bergetar. Bagaimana dia tahu? Bagaimana bisa dia? Apa kau masih tidak mengerti? Suara Ji Boda hampir meruntuhkan atap. Dia sudah tahu sejak lama. Dia mengarahkan kita. Dia menyuruh Zhang Biao menculik Ji Hao. Dia membunuh anakku. Kemudian suara benda pecah. Suara kaca pecah. Jeritan Shen Youchu. Aku mematikan audio. Kantor kembali sunyi. Langit di luar jendela berangsur-angsur gelap. Senja mewarnai langit menjadi merah berasap. Seperti darah yang tumpah. Lau Zhang bertanya dengan lembut. Kak Liunian, kirim sekarang? Apakah ini sudah dienkripsi dan dikemas? Di dalamnya ada file rekaman lengkap, transkrip teks, serta tangkapan layar transfer uang Shen Youchu ke Ji Boda. Judulnya sangat langsung. Tentang Ji Boda. Shen Youchu menyewa pembunuh untuk membunuh putra Su Liunian. Sebaliknya, rantai bukti lengkap tentang kematian putranya sendiri, Ji Hao. Aku menggerakkan mouse. Kursor melayang di atas tombol kirim. Tombol. Berhenti selama 3 detik. Lalu klik. Bila kemajuan mulai bergulir. 1%. 5%. 10%. Terkirim. Aku bersandar di kursi. Memejamkan mata. Banyak gambaran melintas di benakku. Gunung bersalju. Shen Youchu menunjukku dan berkata kau turun dari mobil. Ekspresinya. Ji Boda merangkulnya. Berkata biarkan dia merasakan kehilangan orang yang paling dicintai. Ekspresinya. Shen Youchu bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan. Ekspresinya. Dan barusan. Dia di kamar hotel. Suara pelan itu. Dengan tawa puas. Sekarang. Dia tidak bisa tertawa lagi. Ji Boda juga tidak bisa tertawa lagi. Mereka akan segera menangis. Akan berlutut. Akan memohon. Tapi sudah tidak ada gunanya. Ada garis-garis tertentu. Begitu dilewati. Tidak bisa kembali. Ada dosa-dosa tertentu. Begitu dilakukan. Harus dibayar dengan darah. Aku membuka mata. Melihat keluar jendela.
Malam telah tiba sepenuhnya. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Kemewahan tetap sama. Ketidakpedulian tetap sama. Dan perangku baru saja menyelesaikan babak pertama. Babak kedua adalah pengadilan, adalah penjara, adalah tiang gantungan opini publik. Aku akan melihat mereka naik ke sana dengan mata kepala sendiri. Dengan mata kepala sendiri. 4 jam setelah bukti dikirim, internet meledak. Rekaman itu telah diteruskan jutaan kali. Istri bersekongkol dengan mantan pacar untuk membunuh anak kandung. Entry itu menjadi trending di pencarian panas. Nomor 1 selama 3 hari. Foto Shen Youchu dan Ji Boda dibuat menjadi berbagai meme. Dengan teks wanita yang paling berbisa. Dan akhir dari pezina. Istri Ji Boda, Lin Wei, menerima wawancara. Wanita di depan kamera membacakan selembar kertas dengan lesu. Tetapi dia mengeluarkan setumpuk bukti. Catatan transfer Ji Boda selama bertahun-tahun ini. Ke berbagai wanita. Shen Youchu mengirim ke suaminya pesan teks mesra. Dan foto-foto Ji Boda sebelum kematiannya. Dia mengatakan sebuah kalimat. Kalian membunuh anak-anak yang memanggil kalian ayah dan bibi selama 3 tahun. Opini publik berpihak pada satu sisi. Bersamaan dengan itu, gugatan cerai yang saya ajukan dibuka. Shen Youchu tidak hadir. Dia sudah berada di pusat penahanan. Pengacara saya menunjukkan rantai bukti yang lengkap. Foto-foto intimnya dengan Ji Boda. Dan rekaman pembunuhan dan penculikan. Catatan transfer uang berjumlah besar. Hakim membacakan putusan di pengadilan. Dikabulkan perceraian. Dalam harta bersama suami istri. Karena Shen Youchu melakukan kesalahan besar. Dan sangat membahayakan keamanan keluarga. Bagian yang didapatkannya adalah 0. Selain itu, dia harus mengganti kerugian imaterial saya. Sebesar 500.000 yuan. Dia malah terjerat hukum. Dan terlilit hutang. Kasus Ji Boda berlangsung lebih lama. Penculikan. Menyewa pembunuh bayaran. Menyebabkan kematian anak. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati. Pengacaranya mencoba membela diri bahwa targetnya salah. Bukan pembunuhan anak kandung yang disengaja. Tetapi hakim menolaknya. Secara subjektif, dia merencanakan dan melaksanakan penculikan pembunuhan. Secara objektif, tindakannya secara langsung menyebabkan kematian seorang anak. Mengenai anak siapa yang meninggal, tidak memengaruhi penetapan dakwaan. Akhirnya dijatuhi hukuman mati. Shen Youchu sebagai kaki tangan. Dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Hari vonis dibacakan. Saya duduk di kafe di seberang pengadilan. Selama setengah jam. Ketika keluar, saya melihat Ji Boda dibawa ke mobil polisi. Dia membungkuk. Matanya kosong. Seperti tubuh yang hampa. Shen Youchu berada di mobil lain. Dia melihatku. Tiba-tiba mulai membenturkan kepalanya ke jendela mobil. Meraung seperti binatang buas. Sampai dia ditahan paksa. Kemudian Lao Zhang memberitahu saya. Dia mencoba gantung diri dengan spray di penjara. Dan berhasil diselamatkan. Setelah itu dipindahkan ke blok khusus. Perlu menerima perawatan mental. Hidupnya hancur berantakan. Semuanya sudah berakhir.